Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas mengomentari videonya Cang Bakshop yang soal dynonya Kirian ya. Ada dyno, ada impresi, ada konsumsi bahan bakar. Ya, cara dynonya sendiri ya wis ada benarnya lah, karena sumbu X-nya adalah kecepatan. Jadi bisa tahu tenaganya muncul di kecepatan berapa. Ini penting karena fungsinya Kirian, modif Kirian itu pasti bakal merubah tenaga yang ada pada tiap-tiap kecepatannya. Jadi kalau asalnya kecepatan 50 km per jam, tenaganya segini gitu ya, setelah ganti Kirian pasti berubah. Dan di situ memang dilihatkan bahwa di kecepatan 40-an tenaganya nambah, tapi di kecepatan di atasnya 40 berkurang. Terus habis itu napasnya jadi panjang, jadi bisa meraih top speed yang lebih tinggi. Yang penulis kurang setuju itu adalah ketika Cang Bakshopnya ngomong bahwa dari sisi tenaga itu modif Kirian malah mengurangi tenaga. Iya, sebenarnya kurang tepat sih ya, karena ya kita itu harusnya nggak ngomong tenaga maksimal, tapi ngomong tenaga di kecepatan segini ada berapa, tenaga kecepatan segini ada berapa. Karena ya kebutuhan orang beda-beda. Tenaga maksimal kalau adanya di kecepatan 40, orang butuhnya kecepatan di atas 50 kan ya nggak ada gunanya. Begitu juga sebaliknya. Tenaga di kecepatan 90, padahal butuhnya kecepatan 40-50 ya nggak ada gunanya. Ya paling nggak ada hasil dyno itu menunjukkan ya bagaimana modif Kirian itu memang nggak bisa dibuat general. Karena contoh kalau penulis ini ya, dimana kecepatannya lebih sering antara 50 sampai 80 gitu untuk perjalanan, ya nggak enak pakai modif Kirian yang dimaksud, karena butuhnya tenaga di situ. Padahal setelah pakai Kirian malah terjadi ngempos, jadi kosong, nggak ada tenaganya. Awalan galak, tapi tengah-tengah agak enak, yo nggak cocok lah untuk penulis. Mau pakainya kecepatan sekitar seginian, malah seginian dikurangi, wala ya sorong. Nah di situ juga ada hasil konsumsi bahan bakar. Boros, sangat boros malah ya. Ya memang ini tercermin nggak ya dari cepatnya perpindahan RPM. Jadi sepertinya rasio gigi dibuat berpindah sangat lambat di antara kecepatan 40 sampai ke 90-nya ya. Sepertinya begitu, atau malah sampai 100. Jadi ketika jalan 50-an mungkin orangnya itu pakainya ya sama kayak penulis 50-60, RPM sudah tinggi padahal tenaga sudah ya hilang. Ya jadinya pasti boros lah. Jadi kuncinya irit itu kan dua ya. Yang satu RPM, yang satu power. Jadi kalau ingin ngirit, kalau bisa RPM-nya rendah di kecepatan yang sama. Terus ya di RPM itu ya, di RPM yang jalan kecepatan itu adalah tenaga yang besar. Jadi kalau mau irit ya gimana caranya pada kecepatan tersebut tenaganya adalah tenaga puncak,
Terus pada kecepatan tersebut RPM-nya rendah. Nah, dua-duanya ini digagalkan oleh modif kirian. Jadinya ya boros. Jadi wajar lah boros karena ya RPM-nya lebih tinggi, tenaganya nggak ada. Cuma di situ harus dipuji juga karena bisa membuat lebih molor. Jadi ya ringnya antara akselerasi dan kecepatan itu kan biasanya konstan gitu ya, semi konstan. Jadi akselerasi dibuat konsisten terus, nggak mengacu ke satu kecepatan. Tapi itu dibuat ekstrim ya. Di kecepatan rendah akselerasinya besar sekali, tapi kemudian bisa meningkatkan top speed, walau akhirnya tenaga jadi dikorbankan banyak untuk RPM menengah. Ya itu memang hasil dari modif CVT yang trade off ya. Bawahnya ganas, atasnya nggak ada, tapi top speed masih bisa muncul. Ya tentu kalau fotonya balapan nggak bisa pakai modif seperti itu. Kalau balapan dimana kecepatan jarang sekali pelan, mungkin paling pelannya 50, 40 gitu ya. Ya nggak butuh tarikan di kecepatan tersebut. Jadinya dibuat gimana caranya akselerasi bisa mantap di kecepatan di atas 50 atau 60. Jadi modif kirian tersebut rasanya bukan untuk modif balap ya, tapi modif harian untuk mereka yang ya biasanya semi macet-macet. Terus ya juga kadang-kadang ingin bisa top speed. Tentu kalau ngomong top speed berarti berkendara tiarap. Berapa kemarin ngomongnya? 800.000. Untuk penulis sendiri ya jelas ya, penulis pingin motornya bisa lebih irit dengan pemakaian penulis yang ya seringnya di atas kecepatan 40-50. Terus pingin tenaganya juga lebih sip di 50-60. Mungkin ada modif kirian yang cocok, tapi ya penulis nggak harus mengeluarkan uang 800.000 lah ya. Ya dari pemirsa juga kan ya bisa pakai modal berapapun lah. Pakai 10.000, 20.000 udah cukup. Pakai modif silek ya, karena memang sepertinya insinyur Jepang sekarang sudah terlalu banyak kolusi, sehingga yang pinter-pinter nggak naik pangkat, yang naik pangkat yang goblok-goblok. Jadinya yang namanya motor-motor Jepang sekarang itu kebanyakan saluran udaranya terlalu besar ya. Ada yang pas-pasan seperti misalnya Honda Beat Genio yang setelah 2020 ya. Jadi saluran udaranya itu termasuk cukup ideal, tapi ya terlalu kecil yang saluran menuju intake-nya. Jadi nggak dimanfaatkan penuh. PCX 160 sudah ada arah ke sana dengan menyebut ini teknologinya dipatenkan dengan adanya pipa itu di tutup box filter. Tapi masalahnya ukurannya masih terlalu besar. NMAX juga begitu, entah NMAX yang turbo bagaimana, tapi yang NMAX New jelas masih terlalu besar juga. Sehingga ketika dipasangi pipa ukuran 1,8 cm itu tenaga jadi meningkat drastis. Malah ada yang value 160 nya jalan pendek biasanya cuma 100, bisa jadi 125. Karena tenaga jadi nambah ya di RPM menengah, ya jadi lebih irit. Motor penulis ya kondisinya masih nggak bisa dibilang ideal lah ya, tapi
Ya 40 km per liter masih bisa. Kalau eco riding ya 45 bisa. Ini old ya. Kalau yang new ya pasti lebih irit. Karena memang ECU-nya sudah lebih dioptimasi. Karena yang new itu kan difokuskan apa? Emang tenaganya baru keluar di RPM tinggi. Jadi ya sampai macam-macamnya gitu bakal lebih irit lah ya. Standarnya aja bisa 50 km per liter. Setelah pakai silek ya bisa 55 barangkali. Ya kayak penulis gini lah ya. Penulis pakai sekarang 1,3. Jadi jauh lebih fokus lagi ke RPM rendah. Dan ya bisa lihat di bar kanan itu sering 6. Nulis nggak kepikiran ya modif kirian banyak-banyak. Kalau ganti paling ya cuma roller, naik atau turun sedikit. Penulis nggak butuh ekstrim karena ya untuk ngejar akselerasi bawah silek lebih mengakomodasi. Nanti kalau butuhnya akselerasi atas ya tinggal ganti silek yang ukuran lebih besar, sekalian sama knalpotnya ganti yang lebih plong. Kalau misal memang mau jalan kecepatan ya 125 ke atas, itu juga baru mulai memikirkan ganti transmisi belakang, ganti piro 32. Kalau dulu banyak ya yang request penulis coba main kirian. Ya mungkin dulu belum kenal silek, ada kepikiran paling nggak ganti roller. Tapi sekarang setelah ada silek, wah gak wis. Karena ya mau apalagi yang mau ditambahkan. Mau nambah yang tengah, ya nanti atasnya jadi kurang banyak. Mau nambah atas, masalahnya gak butuh kencang. Nanti kan jadi harus trial and error, karena yang namanya modif kirian itu betul-betul harus ya disesuaikan kondisi motor, tuningnya, modifikasinya, atau dari cara pemakaiannya. Bisa aja penulis berpikir wah 12 gak cocok, 11 gak cocok, kurang tinggi dikit, 11,5. Jadinya ya harus main-main yang akhirnya habis lebih banyak. Kalau silek ya bisa buat sendiri, penulis ya juga beli ya bisa dibilang murah lah ya. Nyari dari plastik sulit ya wis, dari yang aluminium. Penulis jual harga 30.000, harga 20.000. Kan cuma segitu. Dari segitu udah bisa merubah perilaku motor. Wis cukup lah ya. Harusnya ada dyno juga. Tapi ya sebenarnya dyno itu kan hanya pendukung. Mungkin bakal lebih banyak yang beli, tapi yo foto aja sih. Rasanya ya kalau sudah di dyno bakal dimanfaatkan orang lain jadi kepikiran jual juga ya wis lah, foto aja. Yang ada dynonya pun kayak pro kapasitor kan ono dyno nih ya, gitu-gitu aja sih. Lebih laris silek daripada pro kapasitor. Gak jadi mengeluh, maaf. Ya udah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.